Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Hajjah Nuriyah Banjarbaru kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semakin lama ulun kada kesini semakin bagus masjidnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan pengurus masjid ini sampai menyelesaikan pembangunannya insyaallah. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan berbicara tentang hal-hal yang biasa yang ada di masyarakat, yakni tentang perkara-perkara adab. Dan pada kali ini kita akan berbicara tentang adab-adab di dalam berbicara. Apa yang disebutkan Rasulullah SAW bahwa perkara-perkara adab ini adalah perkara-perkara yang sangat penting. Karena terkadang di masyarakat ada mungkin orang yang berpendidikan tinggi, ujar orang kita tuh sekolahnya tinggi, tapi kada tahu dia apa-apa juga. Bapender misalnya lawan orang tua kasar, bapender ketuju menabang pemenderan orang, sehingga orang berbisik-bisik sekolahnya aja tinggi ya, tapi tahu dia apa-apa juga. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu saudara sekalian, ini masalah adab ini jangan diremehkan. Terkadang juga kita banyak bapender lawan orang, nang dependerakan gak ada mengaruan juga, ada terlalu penting juga, cuma bilang sidin aja nama pander. Kadang kita banyak berbicara dengan orang, itu cerminan kita itu orang kawa melihat hati kita. Ujar orang pemender panasidin tuh ya, jangan pemender nong baik-baik. Kadang nempenderakan juga ada baik-baik juga. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu saudara sekalian, ini penting adab. Yang Rasulullah SAW mengajarkan banyak perkara-perkara adab dan akhlak kepada kita. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Adab itu adalah menerapkan segala yang dipuji oleh orang. Wa abarra ba'duhum anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah merupakan penerapan daripada akhlak yang mulia. Dan hal ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam riwayat daripada Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, akmulul mu'min imanan ahsanuhum khuluqah. Kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik daripada akhlaknya. Ini menandakan bahwasanya kita jangan meremehkan daripada perkara adab dan akhlak itu sendiri. Seperti juga apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kata Nabi SAW, hendaknya dia berkata baik atau diam. Hadis ini merupakan jawami'ul kalim, artinya perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ringkas namun memiliki makna yang sangat dalam. Seperti juga misalnya ketika ada salah seorang minta nasihat kepada Nabi SAW, la taghdab, jangan kau marah. Summa ayun, apalagi wahai Rasul, la taghdab, jangan marah. Kemudian apalagi wahai Rasul, kalau ada lagi nasihat yang lain daripada jangan marah ini. Rupanya Nabi SAW mengatakan la taghdab, jangan marah. Ini juga termasuk jawami'ul kalim, bahwa secara umum marah itu tidak baik. Akan tetapi ada marah-marah di mana kita harus menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, atau mendidik daripada anak istri kita. Kan tetapi selebihnya marah itu banyak merusak. Ini yang dinasihati Nabi SAW, la taghdab, jangan kau marah. Begitu juga dalam hadis ini Nabi SAW beliau memberikan nasihat yang sangat ringkas. Kata Nabi SAW, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalau kada pika wajib apa pender nang bagus-bagus, baik berdiam, karena diam itu akan lebih menyelamatkan. Karena terkadang Bapak Ibu saudara sekalian, salah Bapak Ander ini ngalih bana menariknya lah. Menarik pemender ini sering ngalihan biar. Akan tetapi bukan berarti kita kada boleh bepander kada. Ujar Imam Syafi'i, kalau hendak bepander itu dipikirkan dulu. Apa dampaknya, apa maslahatnya, apa mafsadatnya. Apa dampak, apa kebaikannya, apa juga dampak daripada keburukannya. Ujar orang Banjar itu jangan asal sambur aja bepander, dipikir-pikirkan dulu. Apalagi di tengah-tengah media sosial sekarang ini, orang mengirim WhatsApp itu kadang dipilih-pilih, asal kirim aja. Karena ada orang mengomen hoak aja, artinya kada bujur. Tapi ada juga komennya bagus, Pak. Tapi ada juga kiriman WhatsApp-nya itu bagus. Nama komennya ini kada bagus, Pak. Akhirnya bertumburan. Di grup itu bertumburan karena mengomen yang salah aja. Nah, ini maksudnya bahwasanya kata Imam Syafi'i, kalau hendak bepander itu dipikirkan dulu. Apa kebaikannya untuk dunia kita, apa kebaikannya untuk akhirat kita. Kalau memang tidak ada kebaikan, lebih baik kita memilih diam. Kalau ada kebaikan, berbicara itu lebih baik daripada diam. Ada pepatah itu, diam itu adalah emas. Akan tetapi diam seperti apa? Kalau ketika kita mampu untuk menegakkan kebenaran, maka berbicara itu adalah berlian, mungkin lebih larang daripada emas mungkin. Tapi ketika kondisinya berbicara itu mungkin akan memberikan dampak yang buruk, maka diam itu adalah emas. Makanya Allah memberikan kepada kita itu dua telinga, satu bibir, artinya satu mulut ini, artinya banyak-banyak mendengar daripada banyak berbicara. Banyak mendengar yang baik daripada banyak berbicara. Kan tetapi sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh berbicara. Atau juga kita banyak diam, kada boleh juga. Karena di dalam Islam itu bahwasanya kita dilarang tidak berbicara itu dalam satu hari. Diam itu kada boleh. Ada seseorang wanita yang diadukan oleh salah seorang sahabat. Wanita ini bernajar
bahwa dia tidak akan berbicara selama 1 hari. Maka Abu Bakar mengatakan, ketika itu di zaman Abu Bakar Siddiq, ketika beliau menjadi khalifah, kata Abu Bakar, suruhnya berpandar, suruhnya berbicara. Innahu min amilin jahiliyah. Sesungguhnya kada berbicara itu, seharian kada berbicara, itu termasuk amal daripada amal orang jahiliyah. Makanya ketika ada salah seorang laki-laki di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia itu bernajar, yakni berpuasa, kemudian berdiri di tengah terik panas matahari, tidak duduk dan tidak berbicara, maka ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena model-model ibadah seperti ini tidak ada dalam Islam. Kata Nabi SAW, suruhnya bernaung, jangan berpanas. Suruhnya duduk. Namanya Abu Israel, laki-laki itu. Suruh dia, kata Nabi SAW, bernaung. Karena ibadah itu, benajar itu berdiri di tengah terik panas matahari, menyiksa diri. Suruh dia untuk duduk, falyatakallam, suruh dia untuk berbicara, kata Nabi SAW. Karena model-model najar seperti itu tidak ada dalam Islam. Akan tetapi untuk puasa, ketika najar berpuasa, kata Nabi SAW, silahkan teruskan daripada puasanya. Akan tetapi 3 hal ini, berdiri di tengah terik panas matahari, kada berduduk, kada berpandar, itu dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menandakan bahwasanya berdiam terus kada boleh juga. Pamander banar jangan juga. Ya dipilih-pilih lah maksudnya. Ya ini maksudnya yang ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berpergian bersama Mu'ad bin Jabal, dan ini cerdasnya ini para sahabat. Dia tidak memanfaatkan, tidak melewatkan kesempatan ketika momen-momen bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada berjalan wara, kata. Sahabat ini ingin mendapatkan faedah ilmu ketika berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita juga seperti itu kepada seorang alim, mungkin seorang guru. Maka ketika beliau ada datang di tempat kita melakukan pengajian, maka kita berusaha untuk menghadirkan diri untuk mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Maka inilah para sahabat, mereka tidak melewatkan begitu saja momen ketika bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ia senantiasa mengambil faidah ilmu daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayul amalul afdal, amal apa yang utama wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka di antara Rasul SAW memberikan isyarat. Beliau menunjuk kepada bibir beliau. Beliau mengatakan, diam wahai Mu'ad, kecuali di dalam perkara-perkara kebaikan. Jadi hendaklah engkau diam kecuali di dalam perkara-perkara kebaikan. Nah, ini menandakan bahwasanya kita harus melihat situasi dan kondisi. Kapan kita harus berbicara, kapan harus kita diam. Ibarat orang bermotor itu, diam dengan bicara itu antara gas lawan rem. Kapan kita harus menggas, kapan kita harus merem. Jadi dilihat-lihatlah kondisinya. Dilihat situasi, dilihat juga kondisinya. Jangan juga kada berpander, menjajak rem aja, tapi kada dijajak gas, kada jalan juga motor. Atau gas terus kada sing reman, bahaya juga. Artinya dua-duanya harus ada. Akan tetapi kita harus melihat kapan kita harus jalan motor itu,
kapan kita harus merem motor kita tersebut. Maka seperti itu juga, kapan kita harus berbicara, kapan kita harus diam. Jadi luar biasa hadis Nabi SAW yang menjelaskan faqala khairan aw liyasmut, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata baik atau diam. Ternyata faedahnya sangat banyak sekali setelah digali oleh para ulama. Apa yang dijelaskan oleh Luqmanul Hakim, beliau mengatakan as-sumtu hikmah wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah dan sedikit yang mengamalkannya. Ya, namanya lidah ini kada betulang juran. Kadang kada bapander kada nyaman. Kadang kada menyambut pemenderan orang kada nyaman. Apalagi di masyarakat mungkin ada orang behual, rupanya gatal juga rakungan kita, menggawil nang dihiga. Pian bujur lawan pian. Nyamanan bapender nang kayak itu. Maksudnya nang behual orang jauh hendak mendamaikan. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, ini yang dijelaskan oleh Luqmanul Hakim, as-sumtu hikmah wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah, namun sedikit yang mengamalkannya. Tentu saja diam itu adalah diam yang positif. Namun inilah ungkapan pepatah lidah tak bertulang. Artinya jangan kita asal berbicara. Sehingga terkadang banyak berbicara, ngolor ngidul kesana kemari juga, ini kada bagus juga. Dan terkadang apa yang disebutkan di dalam sebuah riwayat, Al-Imam Abu Hanifah ketika beliau itu di dalam sebuah majelis pengajian, beliau mengajarkan kepada murid-murid beliau, kepada para jamaah. Maka Imam Abu Hanifah itu melihat ada seorang laki-laki yang sering mendengar pengajian beliau, namun laki-laki itu banyak berdiam. Ketika orang banyak bertanya kepada beliau, laki-laki itu diam aja, kada pander. Sehingga menimbulkan keseganan kepada Imam Abu Hanifah. Jadi bayangkan orang banyak berdiam, Imam Abu Hanifah itu sampai segan kon orang itu. Sehingga suatu ketika Imam Abu Hanifah mendatangi orang itu. Kata Imam Abu Hanifah, kenapa engkau banyak diam? Maksudnya kalau memang ada yang hendak ditakunakan, betakun aja lo naku. Maka laki-laki ini mengatakan, aku ingin bertanya, katanya. Ia mengatakan, kapan waktu daripada berbuka puasa? Oh, Imam Abu Hanifah ini enteng mana pertanyaan nih. Kan anak SD kan bisa tahu aja waktu berbuka puasa. Apabila masuk matahari tenggelam atau masuk waktu maghrib, ya sudah. Itu waktu-waktu yang kita tunggu benar bila bulan puasa. Kata Imam Abu Hanifah, ketika matahari tenggelam, maka itulah waktu berbuka puasa. Kemudian orang ini yang banyak berdiam tadi bertakun lagi, kalau mataharinya kada tinggalam nengki apa? Oh, Imam Abu Hanifah ini kada waras juga orang ini berarti. Berarti diam ini kada waras. Ini maksudnya bahwa orang kada waras ini diam, ini sampai menimbulkan keseganan kepada Imam Abu Hanifah. Jadi banyak diam. Tapi itu hanya cerita aja. Artinya seperti itulah bahwasanya kita harus bisa menjaga kapan kita harus berbicara, kapan kita harus diam. Apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitab beliau Adabud Dunya Waddin, bahwa kata beliau kalau mau berbicara itu harus memenuhi 4 syarat dulu. Jadi kalau harus bapander itu
Perhatikan 4 buting ini aja Imam Mawardi. Yakni yang pertama kata beliau, kalau bepander itu bepander kalau ada manfaatnya. Jadi berbicara kalau memang bermanfaat. Seperti yang ulun katakan tadi, sebelum berbicara berpikir dulu apa manfaat dunia dan apa manfaat akhirat. Kalau tidak ada maka lebih baik berdiam. Sebelum mengomen atau memposting sesuatu, pikirkan dulu. Apakah ada pahalanya? Apakah menambah pundi-pundi pahala kita? Ataukah menambah daripada pundi-pundi daripada dosa kita? Kalau memang itu sebuah kebaikan, maka silahkan berbicara. Akan tetapi kalau itu sebuah kemudaratan bagi kita, lebih baik diam. Sehingga orang bijak itu kalau berbicara berpikir dulu hanya bepander, berpikir dulu hanya ngomong. Itu yang pertama, berbicara kata beliau kalau ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, memilih momen yang tepat ketika berbicara. Jadi cari momen yang tepat ketika bepander. Dalam dijelaskan bahwasanya mohon maaf ibu-ibu, sering terjadi percekcokan antara seorang suami dengan seorang istri. Kadang seorang istri itu mengeluh kepada suaminya pada momen-momen yang tidak tepat. Jadi momen-momen yang tidak tepat, waktunya kada tepat. Hanyar mungkin, mohon maaf sekali lagi ibu, laki hanya datang begawi, kuyuhan nih, bercabut sepatu belum lagi. Mungkin datang di kantor, datang di pasar, atau datang berurusan. Apalagi panas menggantang, sudah seharian berurusan. Nang bini datang bepender, dauson laki pender ini pender itu, masalah ini masalah itu. Ini bisa mengakibatkan suami itu cepat marah. Aku Sidin banyak juga urusan. Nang di kantor aja belum urus lagi urusan, masalah banyak juga. Urusan di pasar, urusan ini, urusan itu. Nah ini maksudnya cari waktu yang tepat untuk berbicara. Bukan kada boleh bepander kada. Bukan kada boleh mengungkapkan perasaan kada. Akan tetapi dicari waktunya. Amun laki hanya datang itu suruh kopi aja, mensidin kutu mau ngopi atau teh kah, atau untuk kah kalau ada suruh aja. Jangan dipenderi lu Sidin, biar aja Sidin istirahat dulu. Kalau perlu bukakan kipas angin kah, atau ada rumah bisa AC, picikakan AC, biar dulunya istirahat. Karena ada waktunya, mungkin ketika selesai makan malam, atau mungkin keuyuhan beisukan mungkin, silakan bepander, sudah waktu-waktu tenang. Nah ini kata Al-Imam Al-Mawardi, yang kedua ini kalau mau berbicara pilih momen yang tepat. Cari waktu yang tepat ketika berbicara. Dan juga mohon maaf terkadang, tapi kadang menyinggung tidak, maksudnya kalau kita terkadang dalam sebuah majelis seperti ini, ulun juga pernah mengalami juga sendiri. Ketika ulun pengajian itu, ada mohon maaf, ada 2 orang itu rupanya lawas kada tetamu kawan ngolah. Bepanderan terus dari maghrib sampai isya Sidin aja nama pander. Ulun bepanderi sampai error sudah. Apa nang cager ulun panderakan sampai kada ingat lagi. Nah itu maksudnya, ya kalau hendak tetamu kawan bepander silahkan, tapi sesekali lah. Kena limbah tuntung pengajian pian hendak bepander lawas kata sarah aja lagi. Tapi emang waktu pengajian ini, maka telinga kita sedang berzikir, maksudnya mendengarkan perkara-perkara yang baik. Jadi bepander pada saat pengajian itu waktunya kada tepat juga. Atau juga mohon maaf, ya sekali lagi tidak menyinggung maksudnya, kadang dari maghrib sampai isya memicik handphone aja.
Yang membalas handphone sekali-sekali gak ada apa-apa, Pak. Dicek aja handphone, gak ada apa-apa, sekali-sekali balas handphone. Tapi kalau waktu momen-momen seperti ini, maka kita sedang mendengarkan pengajian seperti ini, maka waktunya tidak tepat, Pak. Haur membalas WA sampai tuntung maghrib sampai isya. Maksudnya cari momen yang tepat ketika kita berbicara. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Kemudian yang ketiga, itu berbicara sesuai dengan kebutuhan. Orang yang bijak itu orang yang berbicara sesuai dengan kebutuhan. Pian bertamu bupati atau bertamu wali kota, itu jar ajudannya pian bertamu jam berapa, hari apa, berjanji berdahulu. Nang dipenderakan apa, waktunya berapa. Jadi karena nang bertamu sidin ini banyak juga kada kita aja. Nang bertamu lawan sidin ini berantri juga orang. Jadi nang dipenderakan jangan sekadar duduk-duduk aja wali kota, duduk-duduk kena limbah sidin santai-santai di masjid kena. Tuntung sembahyang pian bertamuan mungkin sekampung bunjur batis menunggu waktu isya penderan aja. Amun perhatian waktu jam kerja beliau, kalau memang sesuatu yang penting kita ingin bertemu dengan beliau, diatur termen waktunya berapa menit berbicara. Jadi seperti itu. Jadi pilih redaksi berbicara, itu berbicara sesuai dengan kebutuhan. Jangan misalnya dalam sebuah pengajian misalnya, Bapak Andir lawas banar, limbah isya ia main pulang. Tapi maksudnya kada menyinggung. Limbah isya itu berceramah pulang pada tengah jam pulang. Syukur-syukur amun jemaahnya masih semangat lagi. Amun sudah tersender-sender mengantuk sudah, ya sudahlah, dari maghrib sampai isya aja cukup sudah. Jadi kebiasaan di masyarakat. Ada juga pernah terjadi dan ulun sendiri pernah menemui, Pak, ulun waktu sebuah perjalanan itu keluar kota dan waktu Jumat ulun sholat Jumat itu khatib itu, Pak, berkhutbah panjang mana setengah jam belum tuntung sini. Jemaah ini gelisah, orang kan begawi, ada orang begawi di kantor, ada juga parut lapar juga, Pak, tengah hari sudah. Sampai sampai pengurus masjid itu menggawil sidin di belakang ada paham juga sidin. Berduduk sidin khutbah pertama, khutbah keduanya panjang pulang. Sampai di komat orang sudah kada tahu lagi sudah di komat orang. Nah, ini menandakan Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi berbicara itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi dilihat waktu ketika kita berbicara. Kemudian yang keempat itu yakni memilih redaksi yang pas. Pilih kata-kata yang tepat setelah berbicara itu. Jadi redaksi yang tepat ketika kita berbicara. Karena terkadang salah di dalam berbicara itu tidak jarang itu berujung kepada pengadilan, Pak. Jadi berapa banyak orang yang berbicara itu berujung kepada pencemaran daripada nama baik. Jadi pencemaran nama baik. Jadi harus dilihat-lihat juga ketika berbicara. Jangan sampai pembicaraan kita itu membuat orang susah. Membuat orang sampai tidak suka dengan kita. Jadi ini apa yang disebutkan oleh beliau. Jadi ada 4 hal tadi ketika kita ingin berbicara, namun harus diperhatikan. Yang pertama, berbicara ketika ada manfaatnya, memilih momen ketika berbicara sesuai dengan kebutuhan, dan memilih redaksi ketika berbicara. Jadi pilih redaksi ketika berbicara. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, bahwasanya di dalam berbicara juga kita harus memilih pembicaraan yang baik itu. Jadi pembicaraan yang baik di dalam berbicara. Jadi berbicara yang baik. Karena ini adalah permasalahan adab di dalam berbicara. Kemudian ketika Bapak Ender lawan orang,
itu lihat wajah orang yang berbicara. Jadi ini yang diajarkan Rasulullah SAW, maksudnya faqala khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Jadi kalau bepander lawan orang, jangan muha kesana kemari, Pak. Mohon maaf. Orang bepander, sidin kesana kemari cangang, tersinggung orang. Jadi bila bepander lawan orang, bahadap muha lawan orang. Hargai orang yang berbicara, maksudnya seperti itu. Ya, jadi berbicara langsung, pandanglah wajah orang yang berbicara. Hal itu akan membuat mereka itu lebih merasa dihargai. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat Imam Nasai, anna Rasulullah SAW ittakhadha khataman falabisahu. Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi SAW mempunyai sebuah cincin dan beliau memakainya. Dulu ada cincin tok kenabian, jadi beliau memakai cincin. Faqala, kata Nabi SAW, syagalani hadha ankum mundul yawma ilahi nanzaratun wa ilaikum nanzaratun summa alqahu. Cincin ini, kata Nabi SAW, telah menyibukkanku darinya. Kadang ketika aku berbicara, kata Nabi SAW, aku bepander lawan ikam, kadang aku memperhatikan cincin ini. Maka beliau SAW itu melemparkan cincinnya. Akan tetapi mohon maaf sekali lagi, bukan kada boleh memakai cincin batu akik, silakan aja pian. Maksudnya bahwasanya itu sebuah daripada mungkin keindahan, kesukaan, silakan aja. Akan tetapi mungkin jangan juga menganggap aku kada membawa batu akik ini nah sungsal berurusan. Nah ini kada bagus, sudah mengarah kepada perkara-perkara kesyirikan. Kan tetapi kalau memang sebuah keindahan, kesenangan, kesukaan, silahkan aja. Akan tetapi kalau sudah masuk kepada perkara berbangga-banggaan, maka ini adalah sebuah kesombongan. Nah, ini bahwasanya Nabi SAW, beliau ketika berbicara kepada para sahabat, beliau melihat cincin ini, sehingga ini tidak suka Nabi SAW seperti ini. Padahal Nabi SAW itu sangat perhatian dengan para sahabatnya. Beliau itu sebagaimana ketika bertemu dengan para sahabat Nabi SAW, beliau itu selalu senyum dan beliau sangat ramah sekali dalam berbicara. Nabi SAW mengatakan ketika bertemu dengan Amr bin As, kata Nabi SAW, bagaimana keadaanmu wahai Amr? Bagaimana keadaanmu hari ini wahai Amr? Sehingga Amr bin As ini, sahabat ini sampai merasakan beliau, ia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Padahal Nabi SAW itu ketemu dengan sahabat yang lain juga sama, senyum. Beliau SAW itu menanyakan tentang keadaannya. Karena Nabi SAW ini ketika mengajarkan sesuatu, beliau itu adalah orang yang paling dulu mengamalkannya. Apa yang disebutkan Nabi SAW di dalam hadis itu, tabassamu fi wajhi akhuka shadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu dengan wajah yang senyum ketika bertemu dengan saudaramu, maka itu adalah sedekah, kata Nabi SAW. Itu adalah kebaikan. Dan ketika beliau berbicara, beliau adalah orang yang paling banyak mengamalkannya. Maksudnya senyum itu pada tempatnya, Pak. Jangan banyak senyum juga. Karena kawan dihiga betakun lawas ka sudah sedinnya. Bahaya juga, Pak. Maksudnya bahwasanya senyum pada tempatnya. Sehingga Rasul SAW, beliau menanyakan pada sahabat, beliau banyak senyum dan menanyakan pada sahabat. Maka ini terjadi juga kepada salah seorang sahabat, yakni Amr bin As. Sehingga Amr bin As ini pernah ketika di hadapan banyak sahabat duduk bersama Nabi SAW, Amr bin As ini mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang pian paling cintai? Karena Amr bin As ini merasa beliau adalah orang yang paling diperhatikan Nabi SAW.
Sehingga Amr bin As ini yakin betul Nabi SAW akan mengatakan bahwa yang paling dicintai oleh Nabi itu adalah dirinya. Maka kata Nabi SAW, beliau mengatakan Aisyah, maksudnya bini aku, kata Nabi SAW, Aisyah. Kata Amr bin As lagi, bukan itu wahai Rasul, maksud saya yang laki-laki. Kata Nabi SAW, Abuha, bapaknya Aisyah, yakni Abu Bakar. Jadi maksudnya bapaknya Abu Bakar. Akan tetapi maksudnya bahwasanya meskipun Nabi SAW mengatakan seperti itu, namun beliau SAW sangat mencintai daripada para sahabatnya. Dan ini terbukti di antara semua sahabat itu merasa bahwa dirinya adalah orang yang dicintai Nabi SAW karena perhatian Nabi SAW itu kepada mereka. Dan bahkan bagaimana segannya daripada para sahabat itu dengan Nabi SAW, mereka itu tidak berani lama memandang wajah Rasul SAW. Seperti apa yang dijelaskan oleh Amr bin As juga, kalau kalian ingin bertanya seperti apa bentuk tubuh Nabi SAW, saya tidak bisa menceritakan semuanya karena saya sangat menghormati Nabi SAW dan saya tidak berani memandang lama wajah Rasul SAW. Nah, ini bahwasanya apa yang disebutkan ketika kita berbicara maka lihat wajah lawan berbicara. Kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ketika ada orang yang berbicara kepadaku, aku arahkan pandanganku itu kepadanya jika dia berbicara. Aku luaskan tempat duduknya kalau dia duduk. Aku dengarkan seksama dia ketika dia berbicara. Maksudnya aku tidak memotong pembicaraannya. Dan ini juga apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Al-Walid bin Mughirah, tokoh daripada musyrikin Quraisy. Ketika Al-Walid bin Mughirah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan daripada orang-orang Quraisy pada saat itu, musyrikin Quraisy pada saat itu, dan ketika Al-Walid bin Mughirah ini hendak negosiasi kepada Nabi SAW bagaimana caranya mencari jalan damai ini, maka Nabi SAW mendengarkan pembicaraan Al-Walid itu. Setelah Al-Walid bin Mughirah itu selesai berbicara, kata Nabi SAW, sudah selesai Al-Walid? Kata Al-Walid, iya wahai Muhammad. Maka kata Nabi SAW, sekarang giliran saya berbicara, kamu yang mendengarkan. Ya, ini Rasul SAW berbicara penuh dengan adab. Beliau dengarkan orang berbicara, kemudian selesai baru beliau yang berbicara. Ini terkadang kita kawan asik Bapak Ander, nang penting-penting kita datang menabang Bapak Ander. Kada tahu hulu hilirnya, putingnya kada tahu, nang pemulaannya kada tahu juga. Langsung aja Bapak Ander ini Bapak Ander. Dengarkan dulu orang Bapak Ander. Karena kalau orang mungkin berpandir serius dengan kawannya, kita berpandir umpat juga lalu buyar gitu. Jadi lihat situasi dan kondisi ketika berbicara. Kemudian yang kedua, antusias di dalam berbicara. Yang keberapa itu Pak? Antusias dalam berbicara. Jadi ketika memperhatikan pembicaraan tadi, jadi ada adab juga di dalam berbicara yang lain di samping 4 tadi. Jadi yang pertama itu juga diantaranya melihat wajah lawan berbicara, kemudian antusias, yakni mendengarkan orang lain di dalam berbicara, meskipun kita pernah mendengar hal itu sebelumnya, hendaklah kita tetap mendengarkannya. Jangan juga berpandir, kalau saya pakai sangka itu lagi sudah mendengar juga, kalau saya lagi pian pakai sangka rancakan sudah mendengar. Biar aja sidin berpandir, hargai sidin berpandir. Dan ini pernah terjadi kepada Atha bin Abi Rabah, salah satu mufti Mekah pada saat itu, bahwa kata Atha bin Abi Rabah dalam syiar Alam An-Nubala, innar rajula liyuhaddisuni bil hadisin fa ansitu lahu. Ada seorang laki-laki yang menceritakan kepadaku suatu cerita, maka aku berdiam mendengarkannya. Fa ansitu lahu ka'anni lam asma'ahu. Seolah-olah kata Atha bin Abi Rabah, aku kada pernah mendengar kisah itu. Wa qad sami'tuhu qabla ayyuladu.
Sesungguhnya kata beliau, aku pernah mendengar cerita itu sebelum anak muda ini dilahirkan. Bahkan kata Atha bin Abi Rabah, aku sering menyampaikan cerita itu kepada orang-orang sebelum anak muda ini dilahirkan. Akan tetapi ketika ada anak muda ini menyampaikan sesuatu kebaikan kepada Atha bin Abi Rabah, justru beliau mendengarkannya seolah-olah kada pernah mendengar. Bahkan beliau menyimaknya. Beliau tidak memotong pembicaraannya. Bahkan beliau mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Jadi ini Atha bin Abi Rabah. Misalnya ada orang bepander lawan kita, ulun pai mendengar juga di masjid, artinya ulun ini ilmu dengaran juga. Ujar orang itu, sidin menyampaikan hadis Nabi guru ini nah, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian 27 derajat. Kayak itu lagi mendengar, kayak itu panglun mendengar. Jangan juga kita bertakun lagi, dalilnya apa ya Kang? Siapa periwayatnya? Ulun kada tahu, ulun mendengar aja di masjid kayak itu Bang sudah. Amun dalilnya ulun kada tahu, pian bertakun aja orang lain. Maksudnya bahwasanya jangan bertakun banyak. Amun memang orang kada tahu, tahunya seperti itu ya sudah. Terima kasih. Ikam telah menyampaikan sesuatu yang sangat berharga kepada. Seperti itu juga maksudnya bahwa ketika ada orang yang antusias menyampaikan kebaikan, ketika ada orang menyampaikan kebaikan, maka kita antusias untuk mendengarkannya. Kemudian tidak memotong pembicaraan orang tersebut. Jadi tidak memotong daripada pembicaraan orang tersebut. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Hasanul Bisri bahwasanya apabila engkau sedang duduk berbicara dengan orang lain, hendaklah engkau semangat mendengarkannya melebihi semangat engkau berbicara. Belajarlah menjadi pendengar yang baik sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Jangan engkau memotong pembicaraan daripada orang lain. Jadi ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Hasanul Bisri. Artinya bahwasanya kita tidak boleh memotong daripada pembicaraan orang lain. Dan terkadang apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa innal abda, kata Nabi SAW, yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha bin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Ada seorang hamba, kata Nabi SAW, yang mengucapkan sebuah perkataan yang tidak dipikirkan apa dampaknya ketika dia berbicara. Hal ini akan menjerumuskannya ke dalam neraka, kata Nabi SAW, sedalam jauh daripada jarak antara timur dengan barat. Jadi berbahaya. Jadi api neraka itu sangat dalam sekali. Jadi pernah Nabi SAW itu duduk bersama para sahabat. Beliau mendengar sesuatu yang sangat bunyi, yang sangat nyaring. Kata para sahabat, ya Rasul, bunyi apa itu? Kata Nabi SAW, itu batu yang dilemparkan dari atas api neraka baru sampai ke dasarnya itu selama 70 tahun perjalanan. Maka dipikir-pikirkan dulu dalamnya daripada api neraka. Kadang kita berpander itu bisa saja tersalah dan kita menganggap enteng, itu justru menjerumuskan kita ke dalam neraka sejarak antara timur dan barat. Jadi ini Bapak Ibu saudara sekalian, satu hadis Nabi SAW yang kita bicarakan, yakni apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ternyata ini memiliki makna yang sangat dalam. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.